Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di segmen Study Time. Study Time kali ini kita akan ngebahas tentang risk management. Kenapa penting bagi seorang trader memahami risk management dan bagaimana caranya kita melakukan risk management dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari resiko loss yang berlebihan. Nah, di video ini kita bakal bahas secara lengkap apa saja yang dibutuhkan komponennya, akan tetapi perlu saya ingatkan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari komponen di dalam trading. Masih banyak yang sebetulnya perlu dibahas. Kalian lihat di sini ya, ini pun sudah saya bikin banyak sekali study time, akan tetapi this is still not enough. Ya, ada banyak banget yang teman-teman harus pahami, nggak cuma sekedar dipelajari, tapi juga dipraktekkan, dan itu bakal makan waktu banget. Nah, cuman saya rasa menjadi sebuah part yang paling penting bagi seorang trader bisa memahami bagaimana penerapan risk management yang baik. Sehingga saya di sini pengen sedikit spill ya ke teman-teman. Ini kondisi saya sebelum memahami risk management. Jadi singkat cerita, 2020 pun saya trade ya dengan capital $10.000, menghasilkan result yang bisa dibilang masih tidak memuaskan atau bahkan mengalami kerugian. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai pengalaman saya pada saat saya di awal-awal trading ya, dalam arti sekitar 2018, 2019, banyak banget pengalaman yang saya punya sehingga saya belajar banyak dari market dan ya bisa dibilang menciptakan saya yang seperti ini. Dalam arti ya saya pernah result yang lumayan oke lah ya. Pada saat saya rugi ya 2021 awal saya start over dan menghasilkan result yang lumayan, nggak cuma di $30.000 ya, and then saya restart lagi di next account pertengahan 2021 menghasilkan saya total $37.846. Nah, berbicara soal manisnya, guys, sebelum kalian bisa masuk ke sini, tentu saja akan ada proses yang kalian butuhkan agar tidak terlibat dalam situasi seperti ini. Ya, ini adalah berbicara soal kerugian. Seperti layaknya seorang senior kita ya di dunia industri ini, yaitu George Soros, dia mengatakan tidak penting apakah kamu benar atau salah, yang penting adalah berapa banyak uang yang kamu hasilkan pada saat kamu benar dan berapa banyak uang yang kamu hilangkan pada saat kamu dalam keadaan salah atau rugi. Itu ya. Jadi bukan masalah berapa kali saya benar, berapa kali saya salah. Kalau misalnya saya benar tapi benernya dapatnya profitnya cuma sedikit dan pada saat saya salah, salahnya menghabiskan seluruh uang yang ada di rekening itu, ya otomatis resultnya kalian tahu ya. Sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke? Jadi itu adalah sedikit sharing pengalaman. Nanti agak mungkin di akhir kalau teman-teman pengen lihat result dan bagaimana penerapan yang baik, kalian bisa lihat ya di akhir tentunya. Tapi this time kita bakal bahas dulu dari risk manajemennya. Nah, risk management tuh sebetulnya apa? Ya, risk management itu adalah bagian dari kita membatasi resiko atau memanage resiko kita sehingga kita tidak terlibat dengan kondisi yang namanya loss besar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini saya jelaskan dulu ya. Risk management itu kepake di keduanya kok, antara spot market ataupun futures market. Nah, cuman kenapa sih teman-teman di sini sebetulnya ya setidaknya kalau kalian memang ingin menjadi trader, kenapa setidaknya kalian harus pelajari futures market? Saya nggak bilang kalian harus terjun, tapi setidaknya kalian boleh pelajari ya. Buat yang pengen tahu lebih detail, kalian searching aja di Google futures market adalah, nanti langsung keluar, kalian bisa pelajari gimana cara kerjanya. Nah, di sini saya akan quick brief aja. Jadi sebenarnya kenapa dengan kita memahami si futures market ini, itu bisa membantu kita pada saat kita menghadapi resiko pasar. Apa yang dimaksud dengan resiko pasar? Resiko pasar adalah kondisi seperti yang kita sedang rasakan saat ini. Jadi kalau kita berbicara market dalam keadaan bull run, everybody happy. Tapi pada saat kita berbicara market memasuki bear market, itu belum tentu everybody happy. Kenapa? Karena semua yang trading di spot market itu tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dalam arti, kalau spot market itu kita berbicara marketnya hanya satu arah saja, ya, yaitu hanya bisa dengan beli saja untuk kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau kita berbicara di futures market, kita bisa mendapatkan profit juga loh dari penurunan market. Ya, gimana caranya? Dengan melakukan yang namanya short selling, ya. Kalau kalian melakukan short selling dan kalian bisa dibilang memprediksi atau menganalisa market memiliki probabilitas untuk turunnya menjadi lebih tinggi dan kalian mengambil posisi short selama kalian entry dengan harga yang lebih tinggi, lalu kalian exit dengan harga yang lebih murah,
itu akan memberikan kalian benefit, dalam arti kalian bisa jadi profit. Misalkan contoh ya, ini balik lagi bukanlah merupakan flexing atau gimana, ini sedikit sharing aja. Bahkan untuk Cardano pun saat ini saya masih dalam ongoing posisi short, dan kalau kalian lihat entry price saya itu ada di kisaran $0,64 dan saat ini harganya itu berada di $0,46, menghasilkan result profit sekitar 2.900%, ya tentu saja dengan leverage ya 75 kali. Nah, nanti akan saya jelaskan juga sedikit fungsi daripada si leverage itu sendiri supaya teman-teman paham dan ya setidaknya bisa mengerti ya secara garis besar. Saya nggak akan jelasin lengkap karena nanti malah pusing ya. Saya akan jelaskan sepentingnya aja. Alright? Nah, itu adalah sedikit perbedaan. Jadi ketika kita mengenal futures market, kita bisa memanfaatkan situasi bear market dengan mengambil short selling. Jadi istilahnya mau market bearish pun ya kita tetap enjoy dan kita tetap bisa mendapatkan benefit. Tinggal pertanyaannya adalah analisanya benar atau salah, gitu aja sih. Alright? Nah, masuk ke dalam futures market. Futures market itu bagi sebagian orang menganggap atau menilai bahwa ini adalah transaksi yang beresiko. Kenapa? Karena dia menawarkan transaksi menggunakan leverage. Now, let me clear to you guys bahwa sebetulnya leverage itu hanyalah fitur untuk kita bisa dibilang meminimalkan modal atau capital yang kita perlukan untuk membeli suatu kontrak. Jadi misalkan contoh sebut saja untuk membeli satu Bitcoin ya, seandainya di harga saat ini kalian butuh senilai $20.000. Oke. Nah, kalau misalnya kalian gunakan leverage 10 kali, kalian hanya membutuhkan $2.000. Dan kalau kalian menggunakan leverage 100 kali, kalian hanya membutuhkan modal $200. Nah, cuman pertanyaan saya nih, kalau kalian trading di futures market, apakah kalau kalian trading dengan 100 kali artinya kalian harus ambil dengan $200? Nah, jawabannya kan tentu tidak. Sebetulnya, bisa aja kita transaksi hanya dengan menggunakan $0,2 atau bahkan hanya dengan menggunakan $2 saja. Ya, tujuannya apa? Karena supaya even teman-teman istilahnya punya capital minim, let's say ya saya cuma punya $500 kok, tapi saya pengen trading di futures market, ya udah nggak masalah, karena yang penting adalah bicara soal kuantitasnya, berapa banyak yang kalian beli. Jadi walaupun 100 kali atau 10 kali, kalau kalian transaksi hanya dengan menggunakan kuantitas yang minim atau kecil, tentu saja resikonya itu bisa diatasi dan bisa dibatasi. Oke? Nah, nanti kita akan bahas langsung ya, kalau misalnya prakteknya di market seperti apa. For now, mari kita abaikan dulu situasi ini supaya kalian nggak terlalu pusing lebih lanjut soal leverage ya. Sekali lagi, fokus utama kita adalah membahas tentang risk management. Jadi untuk futures itu nanti komponennya seperti apa ada banyak sekali, dan tentu saja saya harap kalian punya inisiatif untuk mempelajari lebih detail dengan mandiri ya. Oke, nah next kita berbicara soal risk manajemennya dulu. Kalau misalnya kita berbicara komponen di futures market, itu ada 4 guys yang bisa terjadi, yaitu antara kalian bisa profit besar ya, atau kalian profit kecil, bisa lose besar dan bisa lose kecil. Nah, ini bagi sebagian orang katanya high risk high return, high risk high return. Nah, kalau misalkan kalian tahu ada sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan, yaitu stop loss atau dikenal dengan SL, itu bisa membantu kalian untuk menghilangkan skenario ini. Dalam arti, yang di-offerkan futures market kepada kalian hanyalah small risk with high return. Tinggal pertanyaannya adalah gimana cara kita memaksimalkannya dan gimana cara kita meminimalisirnya. Nah, saya akan jelaskan sedikit fitur sistem atau stop loss ya, gimana cara kerjanya. Let's say, kalian melihat sebuah market dalam sebuah uptrend, lalu kalian melihat ada proses pullback yang terjadi, dan pada saat kalian melihat opportunity ini, oh ini udah dekat nih dengan area support resistance-nya. Mungkin ini adalah saat terbaik untuk buy. Lalu kalian tunggu sedikit, ketika market memberikan kalian reaksi, tiba-tiba dia slowing down and then dia break. Nah, kalian kemudian memutuskan untuk entry. Oke, ini saatnya buy. Kenapa? Karena saya yakin market bisa meneruskan tren lagi. Nah, cuman kita nggak bisa cuma trading berdasarkan keyakinan. Kita juga perlu namanya sarana antisipasi atau memitigasi kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi. Yaitu kita harus lakukan pengamanan dengan menggunakan stop loss ini. Jadi fungsi stop loss itu sedikit banyak seperti seat belt guys ya. Kita nggak tahu kapan, ya amit-amit sih kalau kalian berkendara, kita nggak pernah tahu kapan terjadi kecelakaan. Bisa aja kita ditabrak atau bisa jadi kita yang menabrak.
Nah, cuman by the time hal itu terjadi, kita pasti akan merasa sangat lega ketika kita menyadari untung kita pakai seatbelt. Coba kalau nggak, mungkin kita terpental keluar, mungkin kita langsung, ya pokoknya kalian tahu lah ya, resiko-resiko yang bisa terjadi di jalanan. Sehingga ketika kalian lihat ini, oke, saya menilai bahwa area ini sebelumnya udah ketahan, berarti idealnya saya menempatkan stop loss di kisaran area ini. Jadi, kalau seandainya market turun tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan turunnya pun lebay, kalian gak usah khawatir karena posisi kalian sudah otomatis terclose pada saat area stop loss kalian disentuh. Jadi kalau misalkan kalian tidak menggunakan stop loss, ya jelas sekali itu menjadi high risk. Tapi kalau kalian menggunakan stop loss, kita bisa meminimalisir resikonya. Alright? Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat soal bagaimana stop loss bekerja. Penempatan stop loss tentu saja membutuhkan keahlian dan juga membutuhkan analisa. Jadi kita bisa tahu kira-kira penempatan stop loss yang ideal itu di mana gitu. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh dari penggunaan risk reward ratio, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah RR, di mana biasanya untuk satu kali trade itu kita meresikokan satu kali saja dan untuk gainnya kita kejar 2 kalinya. Jadi misalnya contoh ya, ini tadi penjelasan saya. Oke, kita bilang paling simple. Let's say kalian punya sebuah sepeda motor, lalu kalau misalkan di market memberikan kalian peluang untuk mendapatkan sebuah mobil dengan meresikokan sepeda motor, tentu saja itu akan menjadi ideal untuk kita lakukan. Tapi kalau posisinya dibalik, seandainya ada reward yang ditawarkan berupa sebuah sepeda, ya sepeda dalam arti tanpa motor, dengan meresikokan sepeda motor, tentu saja idealnya kita tidak perlu ambil. Kenapa? Karena itu berarti kita meresikokan sesuatu yang lebih berharga untuk hasil yang tidak terlalu sesuai lah dari segi dari segi value-nya. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa paham teman-teman. Jadi singkat cerita, kalau kalian melihat sebuah market memberikan kalian offer 1:2, itu merupakan sebuah trading yang ideal. Jadi maksimal risiko misalkan sebut saja di angka $10, sementara untuk benefit yang bisa didapatkan adalah sekitar $20 atau rewardnya bisa didapatkan sekitar $20. Nah, untuk kalian bisa menerapkan ini, tentu saja syarat utamanya adalah dengan kita melakukan analisa terlebih dahulu. Semisalnya contoh, ini saya langsung ambil contoh aja dengan analisis yang saya pernah lakukan. Jadi teman-teman bisa punya gambaran sekiranya seperti apa sih contoh risk reward yang ideal untuk ditransaksikan. Oke, wait a second, biarkan saya mencari dulu. Sorry banget saya belum prepare yang ini. Oke. Ya, ini adalah sebuah transaksi di BNX, di mana saat ini kita sedang, memang sih kalau saya pribadi sedang ada ongoing posisi terhadap BNX. Saya akan berikan dulu contoh yang ideal ya, pada saat saya melakukan analisa terhadap BNX sebelum benar-benar mengeksekusi. Kalau sekarang sih posisinya sudah dalam eksekusi. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi sekarang posisi sudah running, kita entry waktu itu sebelum terjadi breakout. Nah, untuk sebuah proses analisa, kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu dan kita melihat bagaimana market menawarkan kita sebuah opportunity. Semisalnya contoh, let's say kalian melihat sebuah chart seperti ini. Lalu let's say kita analisa sekilas, kita lihat ini BNX masih cenderung uptrend nih. Oke. Lalu kita melihat bagaimana BNX itu bertahan dan membentuk sebuah pola yang kita kenal dengan istilah ascending triangle pattern. Kelihatan nih setiap kali dia turun itu dia ketahan di kisaran area tersebut. Oke, lalu kita coba cari informasi lebih jauh tentang potensi area supportnya dan kita lihat di sini adalah merupakan area support terakhir. Oke, kalau kita kasih tanda di sini misalnya support. Nah, seandainya kita lihat dari pergerakannya, ternyata dari segi momentum buyersnya lebih unggul ya, lebih strong dibandingkan dengan penurunannya lebih santai, lebih landai. Lalu kita coba menggunakan analisa, kita coba mengatur trading plan. Let's say kita bisa entry di area bawah ascending triangle dengan penempatan stop loss di bawah area support. Nah, pertanyaannya nih, dari segi reward yang kita dapatkan, worth it nggak?
Kalau misalnya kita lihat berdasarkan analisa sebelumnya, oh ternyata di area ini sebelumnya si BNX itu sempat ketahan. Jadi kalau misalkan kita berhasil menembus resistance ini, paling tidak kita akan mengejar ke area terdekatnya, dan itu di kisaran 157 dolar. Oke, kita coba ukur. Nah, secara risk reward ratio, kalau misalkan menawarkan kita 1:2, dalam arti kalian bisa ukur ya besaran resikonya dan besaran ininya ya. Kalau kalian lihat seperti ini, oh penurunannya 13%, tapi kalau misalnya gain itu sekitar 26%. Berarti worth it dong untuk dimanfaatkan. Kalau misalkan kita menggunakan futures, let's say kita entry dengan 1.000 dolar. Kan begitu teman-teman. Kita beli 1.000 dolar menggunakan market spot. Lalu harganya turun sekitar 13%. Tentu saja kita ruginya itu adalah 13%. Nah, kalau kalian menggunakan futures market, gimana caranya? Kita hanya membatasi, saya nggak mau rugi 13% kok, saya cuma mau rugi misalnya 1%. Oke, disinilah fungsi dari leverage itu bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian lihat di sini, gimana cara kita hanya rugi 1%, yang artinya sekitar 10 dolar. Tapi kalau kalian profit, ya yang kalian dapatkan itu rewardnya setara dengan 20 dolar atau setara dengan 2%-nya. Karena kalian bisa hitung ya, di sini 2 kali lipatnya dari 13 adalah 27 atau 26, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalian munculkan ya chart atau fitur yang ada di futures market kalian. Kalian cari di bagian menu futures, lalu kalian lihat di sebelah atas kanan tuh biasanya ada logo yang seperti plus slash sama dengan ya. Itu sebenarnya adalah kalkulator. Nah, lalu kita coba ukur, kalau misalnya saya pengen entry seperti ini ya, dengan skenario seperti ini, saya tempatkan stop loss di harga tertentu. Kita coba lihat ya, entry-nya itu di harga 124,4 dolar, dan saya tempatkan stop loss di bawah area support di kisaran 107,9, atau sebut saja misalnya ya pembulatan lah jadi 110 misalkan teman-teman. Jadi di sini 125 kita masukin ya pembulatan, lalu kita masukkan 110 dolar. Nah, seandainya teman-teman di sini memiliki capital 1.000 dolar dan saya hanya mau meresikokan senilai 1% saja per transaksi. Artinya resiko maksimal kita itu ada di angka 10 dolar. Nah, berapa kuantitas yang dibutuhkan supaya tradingan kita maksimal resikonya hanya 10 dolar saja? Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari kalkulator. Lalu kalian coba cari tahu. Saya biasanya ini sedikit trik ya. Saya biasanya masukin 1 dulu ya kuantitasnya supaya kita tahu. Dengan 1 BNX, kalau saya entry long di harga 125, exit di harga 110, tidak peduli leverage-nya ya. Misalkan leverage-nya sebut saja let's say di 20 dulu deh, standar atau default, biar teman-teman nggak bingung. Yang kita dapatkan adalah rugi 15 dolar. Otomatis, ternyata tidak sesuai. Kalau saya tradingnya 1, berarti saya harus kurangi kuantitas saya, sebut saja misalkan contoh guys, menjadi 0,6 misalkan. Saya cari lagi, ternyata ini jadi 9 dolar. Oke, gimana kalau 0,7? Jadi 10,5 dolar. Berarti kuantitas yang ideal adalah 0,7 BNX. Terkait dengan leverage-nya, kalau kalian naikin let's say jadi 50 kali pun, tetap ya guys, resiko yang kalian terima di market hanya 10 dolar saja. Karena kuantitas kita tidak berubah. Oke, jadi seputar leverage sebenarnya kalian nggak perlu pusingin mau 35 kali, mau 40 kali, mau 50 kali. Yang berubah itu hanyalah initial marginnya. Karena modal untuk kita beli setara dengan 0,7 BNX ibaratnya jadi nggak terlalu besar. Simpelnya seperti itu. Jadi bukan kalian leverage itu dimanfaatkan untuk mendouble up kalian punya keuntungan. Karena balik lagi tergantung dari seberapa banyak kuantitas yang kalian mau transaksikan. Kalau di sini kita berbicara 100 BNX, walaupun istilahnya kalian menggunakan leverage 5 kali pun, tetap aja guys resiko kalian 1.500 dolar. Tapi kalau misalkan kita kecilkan kuantitasnya jadi 1 BNX, itu tetap 15 dolar. Mau leverage-nya kecil 5 kali, tetap 15 dolar. Mau leverage-nya 20 kali, tetap 15 dolar. Mau leverage-nya 50 kali, tetap 15 dolar. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Jadi, kuantitas yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan resiko yang ideal itu adalah 10,5 dolar, di mana kuantitasnya di kisaran 0,7 BNX. Oke, setelah kita ketahui hal ini, kita gunakan ya perhitungan tadi, kita masukkan 125
dolar untuk entry price-nya, lalu kita masukkan 0,7 BMX. Lalu kalian set up tradingannya. Setelah posisinya masuk, jangan lupa set up angka stop loss-nya, sehingga kalau kena resiko yang kita tadi sudah perhitungkan, itu hanya maksimal di 10 dolar saja. Nah, kalau kalian trader yang menggunakan risk management yang ideal seperti ini, kalian akan membutuhkan minimal 100 kali trade untuk kalian bisa terkena likuidasi atau total kerugian senilai 1000 dolar dari keseluruhan capital kalian. Oke, nah mudah-mudahan sampai sini semuanya bisa paham ya, karena sebetulnya yang ditekankan memang soal risk manajemennya. Kalian sekarang jadi tahu juga leverage itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh, karena balik lagi tergantung dari kuantitas yang kalian ambil pada saat kalian melakukan transaksi. Jadi mungkin untuk case leverage sebenarnya masing-masing punya idealisme ya. Jadi ada yang merasa kalau leverage tinggi itu sebenarnya resiko banget, padahal sebenarnya enggak, tergantung dari kuantitas yang kita ambil juga pada saat setiap kali kita transaksi. Mudah-mudahan sampai sini cukup clear guys. Kalau misalkan seputar risk management, itulah tadi cara gimana kita menghitung resikonya. Nah, kalau kita sedikit compare dengan skenario ini dibanding dengan kalian transaksi di spot, tentu saja kerugian yang akan kalian terima itu akan lebih besar di spot market. 13% di sini itu setara dengan 130 dolar. Tapi kalau kalian menggunakan leverage, terus kalian juga mengatur kuantitasnya, maksimal resiko itu hanya 10 dolar saja. Malah jadi lebih kecil kan dibandingkan kita transaksi di spot market. Makanya sebenarnya untuk teman-teman yang pemula buat belajar trading itu lebih better transaksi di futures market. Tapi kalian harus punya pemahaman ini dulu. Karena kalau kalian punya pemahaman ini, setidaknya transaksi yang kalian lakukan itu tidak asal-asalan dan tidak sembrono, dalam tanda kutip, nggak dengan leverage besar udah gitu kuantitasnya besar ya. Kalau kayak gitu bicaranya ya otomatis akan lebih besar lagi resikonya. Makanya transaksi di financial market dengan kurangnya pengetahuan itu menurut saya akan jadi sangat beresiko. Dan mudah-mudahan dari sharing hari ini, apa yang saya bagikan, teman-teman bisa punya pandangan dan gambaran ya, gimana cara kita istilahnya menerapkan ya stop loss tadi supaya kita tidak terkena risiko berlebihan. Alright, oke, saya rasa itu saja dulu ya. Mungkin sedikit sharing nih teman-teman. Ini waktu saya belum kenal risk management, ini saat saya kenal risk management ya. Transaksi tentu saja berubah, jadi lebih ngerti, jadi lebih sabar. Nah, ini pun sama ya. Kalau kita lihat, bahkan transaksi terakhir kalau teman-teman lihat yang saya sharing di Instagram, itu baru banget saya eksekusi di bulan Juni ya, di bulan ini tepatnya. Saya sempat kena rugi kok 2 kali, tapi ruginya itu masih terukur dan sesuai dengan planning yang saya mau transaksikan, sehingga dalam sekali trade itu terrecovery langsung ya. Kalau kalian lihat ini 2.600 kali 2-nya itu 5.200. Jadi transaksi saya tetap menerapkan yang namanya risk management risk reward ratio 1:2. Makanya kenapa risk management itu, sorry suaranya guys, kayaknya hujan. Oke, mudah-mudahan masih clear ya, mudah-mudahan. Jadi kenapa saya terapkan risk management seperti ini ya, supaya kalian bisa lihat sendiri ya, supaya transaksi kita tetap terukur, resikonya tetap terukur, tapi ketika profit kita bisa maksimalkan. Dan tentu saja itu mungkin di lain kesempatan kita akan bahas supaya teman-teman bisa punya pemahaman. Setidaknya bagaimana saya trading di futures market pun kalian bisa lihat ya, walaupun di sini ya ini sih salah satu contoh yang bagus ya, dalam sebulan 73% win rate-nya. Di sini pun sama ya. Di sini pun sama 60%, di sini 66%. Tapi saya pernah juga loh guys, bukan rugi sih, dalam arti dalam sebulan win rate saya itu hanya 50%. Tapi selama profit and loss rasionya kalian masih di angka 2, it's okay. Karena artinya transaksi kalian itu 1:2, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Misalnya contoh, ini kita ambil contoh di sini ya. Saya akan sharing, ini bukan flexing, sekali lagi ini supaya teman-teman punya gambaran, punya contoh saja. Oke, misalnya di sini. Nah, ini adalah result yang saya open ya. Ini sebetulnya sudah pernah saya share anyway, jadi ya udah, saya hanya share yang saya punya yang udah pernah saya share aja gitu ya ke teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dalam 22 kali trade, ketika saya transaksi, average profit saya itu adalah 2,4 kalinya dari loss-nya saya. Artinya kalau loss-nya saya 77 dolar, profitnya saya 187 dolar. Sehingga ketika di total, net profit saya itu setara dengan 3.500 dolar. Nah, sekarang misalkan contoh dengan perhitungan tadi. Bagaimana kalau saya menggunakan perhitungan ini? Kalau teman-teman transaksi konsisten dengan menggunakan risk reward ratio yang 1:2 tadi, artinya kalian hanya entry kalau market memberikan kalian peluang untuk mendapatkan profit 2 kali lipat dari resiko kalian ya.
Berarti perhitungannya seperti ini. Ya, ini 15 kali win, 15 kali 2. Oke, sama dengan 30. Nah, di bagian bawahnya itu 15 kali lose, tapi ini dikali 1. Karena balik lagi guys, risk reward ratio saya adalah 1:2 average-nya. Maka di sini hanya setara dengan 15. Secara total kalian profit 15. Kira-kira seperti itu. Alright? Kalau misalnya kalian gunakan ini, guys, even kalian win rate-nya 40% sekalipun loh ya. Even 40% sekalipun. Artinya dari 10 kali trade, kalian hanya menang 4 kali. Ya, tapi kalian kali 2 itu sama dengan 8 ya. Sorry. 10 kali ini ya. Sorry, salah. 10 kali ya, 4 kali kalian benar dikalikan 2 berarti 8. Kalau misalnya salah, 6 dikali 1 berarti 6. Otomatis kalian tetap dalam keadaan untung 2. Ya. Itulah dia ya seberapa penting risk management untuk kalian terapkan di dalam proses transaksi kalian. Tentu saja ini semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat positif buat teman-teman sekalian. Sorry kalau misalnya ada kekurangan, mungkin di lain kesempatan kita bisa berikan tambahan lagi supaya teman-teman bisa lebih paham dan jauh lebih mengerti bagaimana menerapkan risk management yang baik. Alright, saya rasa itu saja cukup. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content and pokoknya pembelajaran yang saya sampaikan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. God bless everyone. Cheers and bye-bye.